tentang ide pokok dan kalimat pendukung. Sebelumnya kalian lihat dulu video yang akan Ibu putar. Oke. Video ini, nanti dari video ini kalian tujuan dari pembelajaran kita adalah belajar bagaimana memahami ide pokok dari sebuah cerita yang kalian baca atau kalian dengarkan. Sekarang Bu Guru mau bertanya, pernahkah kalian membaca sebuah cerita atau mungkin mendengar, menonton sebuah film atau sebuah cerita, tapi kamu tidak paham apa sih isi dari cerita itu? Pernah nggak? Pernah nggak kalian membaca sebuah buku tapi tidak paham isi dari buku itu? Pernah. Itu salah satu penyebabnya apa? Karena kamu tidak memahami apa yang kamu baca, sehingga kamu tidak bisa menentukan apa? Ide pokok atau sesuatu hal yang penting dari cerita atau bacaan yang kalian baca. Itu penyebabnya. Kalian nonton film tapi akhirnya filmnya ceritanya apa ya, Bu? Nggak tahu saya. Atau kalau baca, yang mau baca tadi apa? Nggak tahu, Bu, saya nggak paham. Berarti apa? Kita tidak memahami apa yang kita baca. Sekarang kira-kira apa akibatnya? Jika kita itu tidak paham apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita tidak paham. Apa akibatnya? Akibatnya apa? Misalnya setelah disuruh membaca, atau disuruh mengerjakan soal, tapi yang kamu baca ini kamu tidak paham. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Jika ada sebuah bacaan, itu di bawahnya ada pertanyaan, kamu tidak paham dari apa yang kamu baca, apa akibatnya? Kira-kira mengerjakan soalnya ini bisa atau tidak? Tidak, itu akibatnya. Kita jika ditanya tidak bisa menjawab, diberi pertanyaan juga tidak bisa menyelesaikannya. Ini ada cerita, silakan kalian tonton. Nanti kalau sudah selesai ceritanya akan bertanya beberapa pertanyaan ya. Kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Gajah dan Semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembur di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Putih, keluarlah. Hai. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu aku jalan-jalan di lebih berhati-hati lagi ketika berjalan dan tidak mengganggu hewan lain. Pesan dari cerita ini adalah berbangga diri boleh, namun janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Oke, dari cerita yang tadi kalian ada yang mau mencoba bercerita dengan kata-kata sendiri? Silakan. Menceritakan kisah semut dan gajah. Gajah ketika sombong karena merasa tidak berkuasa menghina semut binatang tentang apa berpikir. Cerita tadi menceritakan tentang seekor semut dan gajah. Gajah merasa dia kuat karena
ide pokok. Oke. Apa yang ada di cerita yang panjang tadi tidak semuanya kamu ceritakan kepada orang lain, hanya poinnya saja, itu namanya ide pokok. Oke. Sekarang kita cerita tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang ide pokok. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu dalam suatu bacaan, dalam sebuah cerita itu mesti ada kata-kata pentingnya. Ide pokok kata penting tadi. Oke. Sekarang perhatikan depan. Dalam sebuah bacaan, cerita kalau dibukukan kan bacaan, itu ada yang namanya istilah paragraf. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf disebut juga dengan alinea. Nah, perhatikan ini ada contoh bacaan. Nah, paragraf itu yang mana? Nah, ini dari sini sampai ke sini. Ini namanya paragraf. Bagian yang menjorok ke dalam tadi. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Nah, setiap paragraf ini ada yang namanya ide pokok dan kalimat penjelas. Sekarang penjelasannya, ide pokok itu apa? Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Seperti dalam cerita tadi, intinya menceritakan seekor gajah dan semut, yang mana gajah merasa dia itu kuat karena badannya besar dan membina semut logam kecil. Tapi di balik itu kan ada cerita lain yang panjang tadi. Nah, cerita lain yang panjang itu adalah penjelasannya saja. Sedangkan yang cerita singkatnya tadi itu adalah idenya, pokoknya. Intinya menceritakan seperti cerita tentang maling kundang yang seorang anak yang dia itu berani dengan orang tuanya, melupakan ibunya. Itu intinya. Tapi kan di balik ada cerita-cerita yang lain. Sama seperti itu, ide pokok itu. Kalau kalimat penjelas atau ide pendukung adalah gagasan pendukung, ada informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu ide pendukung sering pula disebut dengan ide penjelas. Jadi misalkan sama itu menceritakan saya juara 1 dalam lomba 17 Agustus kemarin. Itu ide pokoknya. Kemudian sama menjelaskan ditambah lagi ya. Saya kemarin ikuti lomba ini. Pesertanya jumlahnya sekian. Tapi dari sekian peserta, saya adalah menjadi juara 1. Kata-kata berikutnya itu tadi adalah ide pendukung atau kalimat penjelas. Ya, adalah kalimat penjelas. Kalimat utama atau ide pokok ini letaknya nanti ada 3 tempat dalam setiap paragraf tadi ya. Ada kalanya ide pokok ada di awal paragraf, itu disebut paragraf deduktif. Ada yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ada pula yang berada di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf campuran. Bahkan terkadang bisa kesimpulan dari paragraf tersebut. Contoh, contohnya sebentar. Ini ada bacaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Kalimat utama atau ide pokoknya ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian yang lain ini
adalah menjelasnya. Supaya orang itu tujuannya apa? Supaya orang itu lebih paham, lebih mengerti. Kepada berikutnya, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Pada paragraf kedua ini, mana kalimat utamanya? Nah, yang mana? Para yang mana? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun. Sampai sini ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Ini adalah kalimat utama. Ya, di sini dijelaskan apa saja organ gerak itu lah. Dan melompat ini adalah kalimat penjelas. Kalau yang ini, coba dibaca paragraf ketiga. Di mana letak kalimat utamanya? Kalau yang ini dan ini tadi berpasangan, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi kalimat deduktif. Tapi yang ini dilihat, yang paragraf ketiga. Yang mana? Sudah dibaca? Ini yang gimana? Yang mana ini? Kalimat utamanya ini yang mana? Bisa mengacungkan tangan? Ayo. Ayo. Gak apa-apa. Akifah? Yang mana Akifah? Ada yang lain setuju dengan jawaban Akifah? Kalau kalimat utamanya ada di awal, ada yang berpendapat lain, nanti kita cocokkan mana yang benar. Ada yang lain? Setuju? Ada yang berpendapat lain? Ya, benar. Ya, ada di awal kalimatnya. Ini adalah penjelas. Oke? Sampai sini bisa diterima, dipahami, atau masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sekarang akan melakukan apa namanya? Mengerjakan tugas secara berkelompok tentang ide pokok dan kalimat utama. Kalian akan saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Oke. 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kalian sudah dibagi dalam kelompok masing-masing. Nanti akan tiap kelompok saya kasih 1 lembar kerjanya, dirundingkan dengan kelompoknya. Bacaannya dibaca, kemudian di sini kan ada kolomnya. Mana dari paragraf tersebut ide pokoknya. Nanti secara bergantian tiap kelompok maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusi bersama temannya. Yang akan saya nilai di sini adalah kerja kelompok. Kerja kelompok. Berarti kerjakan secara berkelompok, berunding dengan temannya. Sekarang gantian dari kelompok 1 dulu, silakan
kertas ya. Paragraf pertama SMA 8% dikenal sebagai sekolah yang berkejujuran. Paragraf kedua, sekolah juga memiliki taman suci yang dipenuhi sayur dan bunga. Paragraf tiga, kegiatan tersebut membuat siswa lebih mencintai lingkungan. Kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Empat. Ayo nanti kamu sini. Mojo main situ. Dibaca semua. Dibaca semua. Ya. Satu, pohon adalah satu bagian penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dua, selain memberi manfaat bagi manusia, pohon juga menjadi rumah bagi banyak hewan. Tiga, karena itu menanam pohon merupakan langkah sederhana namun berdampak besar. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Empat. Nanti kelompok sana. Ya, bukan Jin. Pertama, disebut biasa terdapat sungai yang dulu sangat jernih. Dua. Kedua, pemuda desa mengajukan Jakati. Tiga. Ketiga, beberapa bulan turun dengan sungai kembali jernih ikan-ikan. Dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kalian tadi sudah belajar mencari ide pokok dalam sebuah bacaan. Sekarang apa? Apakah ada kesulitan dalam mencari ide pokok tadi? Ya, mudah-mudahan. Bagaimana kalau bersila? Masih bingung. Terus ada yang lain? Merasa sama seperti Sila atau ada yang sudah mudah kok Bu? Ya seperti itu. Berarti yang lain bisa ya? Bisa. Kira-kira kalau menurut kalian bagaimana sih cara mencari ide pokok dalam suatu bacaan itu bagaimana caranya? Kalau menurut kalian dari pengalaman kalian tadi, ayo, ada yang tahu? Atau perlu Bu Guru kasih tahu? Saya kasih tahu ya. Bagaimana cara mencari ide pokok yang benar? Yang pertama jelas, bacalah teks dengan seksama. Kalian baca bacaan itu satu paragraf dulu ya. Berulang-ulang dibaca. Ya. Berulang-ulang dibaca secara berulang-ulang. Kemudian temukan kalimat utamanya. Nanti kalau kalian baca berulang-ulangnya, oh ini loh kalimat utamanya. Oh ini loh ide pokoknya. Artinya kalian akan menemukan. Karena dalam setiap paragraf ada ide pokoknya dapat kita ketemukan dalam kalimat utama. Itu caranya itu. Kalau hanya membaca sekilas, kita tidak akan bisa menemukan. Karena apa? Ide pokok tadi kan ada berapa? 3. Apa saja? Apa tadi? Indo. Letaknya di mana tadi? Kok tadi? Ada yang di Awal awal kalimat, paragraf. Ada yang di akhir, akhir paragraf. Terus yang ketiga tadi? ada di Ada di akhir dan awal dan akhir, ada campuran tadi. Jadi perlu membaca berulang kali. Ya. Tadi kalian sudah mempelajari
untuk mengetahui sejauh mana penangkapan materi yang tadi sudah diberikan dan sejauh mana kemampuan kalian. Ya? Waktunya hanya 30 menit, hanya 20 menit. Ditulis namanya dan silakan dikerjakan jika kurang paham jadi bertanya. Kata banyak. Ayo. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan sekarang dikumpulkan. Balik ke tempatnya dulu, Dan. Sekarang ada tugas kalian nanti untuk di rumah, yaitu jurnal literasi. Ini nanti tugas kalian. Kalian membaca buku cerita dan nanti setelah membaca, silakan diisi jurnal ini. Di rumah bisa minta didampingi oleh orang tua, tapi kalian tetap membaca cerita tersebut sendiri. Jika di rumah tidak punya buku cerita, kalian bisa mengambil buku cerita yang ada di sudut baca kelas kita, oke? Ceritanya bebas ya, boleh cerita apa saja. Karena itu nanti kalian disuruh menuliskan ringkasan cerita seperti awal pembelajaran kita tadi. Itu apa yang namanya itu istilahnya ide pokoknya, terus tokohnya siapa, pesan apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut. Baik, sekarang dirapikan